Dewa paekai. Orang nebo pas nimbo mi. Tidak ingin memberi harapan palsu. Kim Soo-hyun bersandar di kursi sembari meregangkan tangannya untuk meregangkan otot-otot tubuhnya. Ia merasa lelah beberapa hari ini karena banyak pekerjaan yang menuntutnya. Selama bekerja di hotel sepertinya saudaranya membuatnya terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk menemui Suyin. Meski waktu istirahat makan siang saja tidak bisa karena waktunya terbatas. Kim Soo-hyun menghela napas panjang sembari melihat benda yang melingkar di pergelangan tangannya. Waktu masih menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya Suyin saat ini belum pulang. Kim Soo-hyun segera meraih satu buket yang baru dibelinya pagi tadi. Ia berniat memberikannya kepada Suyin. Sayang sekali dia belum memiliki kesempatan untuk menyatakan perasaan cintanya lagi. Ia mencium aroma wangi bunga mawar merah sebelum akhirnya menuju ruangan Daehyun. Kim Soo-hyun membuka pintu pelan-pelan. Ia mengintip dari sela-sela pintu untuk melihat keberadaan Suyin. Ternyata sepertinya ia tengah mengemasi barang-barangnya. Ini waktu yang tepat untuk memberikan tumpangan kepadanya. Sebuah suara yang tiba-tiba terdengar mengejutkan Suyin sehingga ia langsung menoleh untuk melihat ke sumber suara. Kim Soo-hyun menyembunyikan tangan kanannya yang menggenggam bunga di belakang punggungnya. Ini sepertinya waktu keberuntungan karena saudaranya sedang tidak ada di ruangan. Tidak menyesal menghampiri gadis itu malam ini. Kim Soo-hyun terus melangkah sembari merapikan dasi dan kemejanya dengan sebelah tangan. Untuk apa dia datang kemari, batin Suyin dengan perasaan yang tidak enak. Suyin, di mana kakakku? Tanya Kim Soo-hyun untuk basa-basi terlebih dahulu. Oh, Tuan Daehyun tengah keluar sebentar. Ia pasti sebentar lagi kembali. Silahkan, Tuan menunggu di sofa, ucap Suyin. Ia bernapas lega karena Kim Soo-hyun ke ruangannya hanya untuk mencari Daehyun dan tidak ada hubungan dengannya. Tidak, aku kemari tidak untuk bertemu dengan kakakku. Kim Soo-hyun tersenyum lebar hingga Suyin mulai menaruh curiga. Suyin hanya tersenyum tipis mendengar pernyataan Kim Soo-hyun. Semoga saja pria itu tidak akan mengatakan apapun yang membuatnya tidak nyaman. Ini untukmu. Kim Soo-hyun menyodorkan satu buket bunga mawar merah. Seharusnya Anda tidak perlu repot-repot, tolak Suyin. Ia sama sekali tidak ingin memberikan harapan palsu untuk Kim Soo-hyun. Dengan menerima bunga pemberiannya maka Kim Soo-hyun pasti akan semakin mengejarnya. Ini tidak repot sama sekali untuk gadis secantik dirimu, ucap Kim Soo-hyun dengan mengedipkan sebelah matanya. Suyin hanya menggigit bibir bawahnya. Ia berharap semoga saja Daehyun cepat kembali agar bisa melepaskan dari situasi yang tidak mengenakan ini. Ambillah, aku bahkan dengan senang hati akan memberikan bunga untukmu setiap hari. Kim Soo-hyun tetap menyodorkan bunga mawar itu sembari terus menatap Suyin dengan senyum-senyum sendiri. Dia membayangkan bagaimana bahagianya jika suatu saat nanti mereka menikah. Mereka pasti akan menjadi pasangan yang paling cocok. Hidup bahagia bersama anak-anak mereka yang sangat lucu. Suyin mengulurkan tangannya untuk menerima bunga tersebut. Baru saja hendak memegangnya tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Suyin segera menoleh ke arah pintu untuk melihat siapa yang datang. Ia tersenyum senang akhirnya Daehyun datang di saat waktu yang tepat. Raut wajah Kim Soo-hyun berubah jadi muram. Ia tampak tidak senang dengan kehadiran Daehyun. Ia kesal dengan saudaranya karena selalu saja menggagalkan setiap rencana kejutan yang akan diberikan untuk Suyin. Kim Soo-hyun, ada apa kau datang kemari? Tanya Daehyun yang melangkahkan kakinya menghampiri istri dan saudaranya. Ia menaikkan sebelah alisnya saat melihat bunga yang dipegang oleh Suyin. Ia sudah dapat menebak jika itu pasti dari Kim Soo-hyun. Tidak ada, aku hanya ingin bertemu dengan Suyin. Kakak, kenapa kau cepat sekali kembali? Ujar Kim Soo-hyun yang secara terus terang tidak menyukai kedatangan saudaranya. Ya ampun, sepertinya dia benar-benar ingin mengibarkan bendera perang kepadaku, batin Daehyun. Suyin sibuk sehingga kau jangan mengganggunya, ucap Daehyun dengan nada sedikit ketus. Dia pikir dirinya tidak tahu jika kemarin berniat mendekati Suyin dengan mengajaknya jalan-jalan. Beruntung ada jin di antara mereka sehingga ia tidak menyusulnya ke bioskop. Kau seharusnya tidak boleh membiarkannya lembur terus. Kakak, kau sungguh tidak punya hati, ucap Kim Soo-hyun. Dia sekretarisku sehingga terserah aku akan melakukan apapun terhadapnya, ucap Daehyun dengan nada menyombongkan diri. Suyin, sebaiknya kau bekerja denganku saja. Kau pasti sangat tersiksa bekerja dengan kakakku, bujuk Kim Soo-hyun seraya memandang Suyin. Itu tidak benar, sanggah Suyin sambil melirik Daehyun yang memasang wajah masam. Kau dengar itu, jadi tidak usah berharap dia akan bekerja denganmu, cibir Daehyun sembari mengangkat sebelah bibirnya bagian atas. Itu pasti karena kakak sudah mengancamnya, sindir Kim Soo-hyun. Sudah, tidak usah berdebat. Suyin benar-benar merasa pusing dengan perdebatan mereka. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Kakak, sebaiknya kau pergi ke Busan karena nenek baru saja pindah ke sana. Ia sangat ingin berjumpa denganmu, bujuk Kim Soo-hyun. Ini adalah salah satu kesempatan agar Daehyun meninggalkan Seoul walaupun tidak lama. Dengan begitu ia akan memiliki rencana untuk mendekati Suyin tanpa ada penghalang lagi. Nenek tidak menghubungiku agar aku mengunjunginya, ucap Daehyun dengan nada datar.
Ia dapat membaca pikiran Kim Soo Hyun jika dirinya pergi. Kalau tidak percaya tanyakan saja pada ayah. Apa kau tidak ingin bertemu dengan nenek setelah sekian lama? Cucu macam apa sebenarnya dirimu? Gerutu Kim Soo Hyun. Akan kupikirkan nanti, sahut Dae Hyun. Sudah malam, sebaiknya aku pulang terlebih dahulu. Silahkan jika kalian masih ingin mengobrol, pamit Su Yin yang sudah menenteng tasnya. Ia sudah lelah seharian ini sehingga butuh waktu istirahat. Su Yin, ayo akan kuantar kau pulang, ujar Kim Soo Hyun dengan tersenyum lebar. Tidak, aku yang akan mengantarkannya. Lagi pula ada pekerjaan yang harus diselesaikan olehnya terlebih dahulu, tolak Dae Hyun. Dia tidak akan membiarkan saudaranya itu mendekati istrinya. Apa kakak sudah tidak waras? Ini sudah malam tapi masih saja menyuruhnya untuk lembur. Lagi pula sebaiknya kau pulang cepat untuk menyelesaikan masalah dengan kakak ipar, protes Kim Soo Hyun. Tidak usah ikut campur dengan urusanku. Cepatlah sebaiknya kau pulang sekarang juga, usir Dae Hyun dengan terus terang. Jadi kakak mengusirku, Kim Soo Hyun menautkan kedua alisnya. Terserah jika kau menganggapnya begitu, sahut Dae Hyun acuh. Su Yin, cepat ke ruanganku jika tidak ingin pulang dini hari, ujar Dae Hyun yang langsung melangkahkan kakinya menuju meja kerjanya. Semoga saja Kim Soo Hyun menyerah dan memilih pulang terlebih dahulu. Tuan, saya permisi, ujar Su Yin yang mengikuti langkah suaminya. Bab 117 tugasmu hanyalah menemaniku. Kim Soo Hyun mengepalkan tinjunya hendak meninju tembok namun mengurungkan niatnya. Sepertinya demi gadis pujaannya mulai saat ini harus bisa menahan emosinya jangan sampai Su Yin menjauh karena sikapnya. Su Yin, aku akan menunggumu di bawah, seru Kim Soo Hyun dengan nada tenang seolah-olah ia tidak marah sama sekali. Meski kecewa namun dia akan menunggu Su Yin di lantai bawah. Dia tidak akan menyerah hanya karena terhalang oleh saudaranya yang begitu menyebalkan. Ia segera bergegas turun menuju lobi. Su Yin menoleh ke arah pintu untuk melihat Kim Soo Hyun namun pria itu sudah tidak terlihat lagi. Ia tadi juga tidak terlalu mendengar apa yang diucapkan olehnya. Mana yang harus aku kerjakan? Tanya Su Yin seraya mengerutkan keningnya. Padahal dia sudah sangat mengantuk dan ingin segera membaringkan tubuhnya di ranjang yang nyaman dan empuk. Kemarilah, ujar Dae Hyun sembari menepuk pangkuannya. Ada apa? Kemarilah terlebih dahulu, ujar Dae Hyun agar Su Yin mendekatinya. Dengan terpaksa Su Yin mendekati Dae Hyun dan berdiri di sampingnya. Namun Dae Hyun langsung merengkuh pinggangnya hingga menyebabkannya terjatuh tepat di pangkuan Dae Hyun. Bukankah kau bilang ada pekerjaan? Tanya Su Yin dengan wajah polos. Ia melingkarkan tangannya di leher Dae Hyun. Pekerjaanmu hanya di sini menemaniku, bisik Dae Hyun sensual di telinga Su Yin hingga ia merasa geli. Tapi, ucap Su Yin. Belum sempat melanjutkan ucapannya Dae Hyun sudah membungkam bibir merah Su Yin dengan bibirnya. Dae Hyun melakukannya dengan sangat agresif kali ini. Tidak seperti biasanya yang begitu lembut. Su Yin bahkan sampai merintih karena bibirnya terasa perih. Aduh, sakit, gerutu Su Yin saat Dae Hyun sudah melepaskan ciumannya. Bibirnya benar-benar terasa bengkak karena Dae Hyun beberapa kali menggigitnya. Maaf, ucap Dae Hyun yang langsung mengusap bibir Su Yin dengan ibu jarinya. Pikiran yang kacau dan tubuh yang lelah membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Terlebih lagi baru saja Kim Soo Hyun datang ingin menggoda istrinya. Ia merasa jadi sangat marah. Jangan melakukannya denganku jika kau seperti itu, gerutu Su Yin sembari mencebikkan bibirnya. Bibir merah dan membengkak karena ulah Dae Hyun. Su Yin hendak berdiri karena ia tidak suka dengan perlakuan Dae Hyun malam ini kepadanya. Belum sempat bangkit Dae Hyun malah memeluknya dengan sangat erat. Sayang, ayo kita pergi saja dari Seoul, ucap Dae Hyun sembari menyembunyikan kepalanya di ceruk sang istri. Ada kepedihan dan putus asa yang terdengar dari nadanya. Memangnya kita mau pergi kemana? Tanya Su Yin. Ia berhenti meronta saat ini. Aku ingin kita pergi jauh dari tempat ini. Aku ingin pergi ke tempat di mana tidak ada orang yang mengganggu kita, sahut Dae Hyun. Ia sangat menyesal karena sepertinya untuk terlepas dari Aeri sangat sulit. Dia tidak ingin memberikan harapan palsu kepada Su Yin. Menjadikannya istri simpanan pastilah sangat menyiksa batinnya. Lalu bagaimana dengan Jo Yeon Ho dan juga orang tuamu? Apa kau sudah memikirkannya matang-matang? Su Yin tidak ingin bersikap egois. Meski dirinya sangat ingin hanya hidup bahagia berdua saja dengan suaminya tapi dia ingin agar Dae Hyun menyelesaikan semua masalahnya bersama Aeri meskipun sulit. Dia tidak ingin semua orang mengetahui hubungan mereka sebelum Dae Hyun bercerai dengan Aeri. Jika kita tetap berada di sini mungkin aku akan selalu menyakiti hatimu. Kau harus tahu Aeri itu sangatlah licik. Dae Hyun mendongakkan wajahnya untuk menatap bola mata istrinya. Aku yakin pasti akan ada jalan keluarnya, ucap Su Yin sembari tersenyum manis. Jalan satu-satunya adalah mengakui hubungan kita di depan semua orang, ucap Dae Hyun. Meski ide ini agak membahayakan tapi baginya tidak masalah jika itu bisa membuat Aeri mundur. Aku tidak setuju mengenai hal itu. Sudahlah, tidak usah terlalu dipikirkan. Orang akan mengira dirimu gila karena berselingkuh dari Aeri yang seorang model papan atas dengan gadis bodoh dan tidak berpendidikan seperti diriku, ucap Su Yin sembari terkekeh.
Ia sadar diri jika dirinya hanyalah gadis biasa yang tidak berpendidikan. Jika sampai publik mengetahui hal itu pasti Daehyun akan menerima begitu banyak hujatan. Set, kau tidak boleh berkata seperti itu. Daehyun menutup bibir Suyin dengan jari telunjuknya. Memang begitulah faktanya. Sepertinya aku harus kuliah jika ingin mengimbangi dirimu, ucap Suyin terkekeh. Apa kau sudah memutuskan akan kuliah di mana? Tanya Daehyun. Entahlah. Aku tidak tahu karena sepertinya sulit untuk masuk universitas favorit, sahut Suyin seraya menghela napas panjang. Ia tidak terlalu berharap banyak. Kau tidak boleh menyerah. Aku yakin kau pasti bisa, ucap Daehyun dengan penuh semangat. Ia akan mendukung apapun yang akan dilakukan oleh istri kecilnya. Lagi pula sangat disayangkan jika usia Suyin yang masih sangat muda tidak melanjutkan pendidikannya. Sepertinya aku butuh beberapa buku untuk belajar agar bisa masuk dan lulus tesnya. Jika aku kuliah berarti kau akan bekerja sendirian karena aku pasti sibuk dengan beberapa tugas, ucap Suyin sembari menyusuri wajah Daehyun dengan jemarinya. Tenanglah, ada Chang Yuan yang akan membantuku. Meski dirinya awalnya kurang setuju dengan Suyin mengenai istri yang akan masuk kuliah namun setelah dipertimbangkan ada benarnya juga. Jika kelak Suyin menjadi istri satu-satunya maka tidak akan ada yang berani meremehkannya. Atau kau bisa mengganti posisi sekretaris dengan seorang yang cantik dan seksi, goda Suyin sembari mengerling nakal. Aku tidak berminat, ucap Daehyun dengan tegas dan kini rahangnya mengeras karena tidak menyukai ucapan Suyin. Ia memalingkan wajahnya ke arah lain. Benarkah? Goda Suyin sembari terkekeh geli melihat ekspresi suaminya yang tegang. Tidak usah bercanda, ujar Daehyun dengan nada datar. Ia benar-benar tidak suka Suyin menggodanya. Kap, Suyin memberikan kecupan singkat di pipi Daehyun. Tidak usah marah, aku hanya bercanda, ucap Suyin sembari tertawa. Ternyata kau ini sangat nakal. Daehyun menggelitiki perut Suyin hingga ia bergerak-gerak karena kegelian. Daehyun, hentikan. Rengek Suyin sembari terus tertawa hingga rasanya perutnya terasa sakit. Jangan menggodaku jika tidak ingin aku membalasnya, ujar Daehyun yang sudah menghentikan aksinya. Ia merapikan rambut Suyin yang berantakan kemudian menyelipkan anak rambut yang menutupi wajahnya. Tak pernah sekalipun ia merasa bosan untuk menatapnya. Ia bahkan ingin selalu berada di dekatnya terus-menerus. Untuk apa menatapku seperti itu? Wajah Suyin merona ketika pandangan mereka bertemu. Ia segera mengalihkan pandangannya dan pura-pura menyisir rambutnya. Aku selalu ingin melihat wajahmu yang setiap hari seolah-olah menggodaku, ujar Daehyun dengan tersenyum begitu mempesona. Suyin mengerjapkan matanya beberapa kali mendengar pernyataan Daehyun. Meski usia tidak lagi muda namun Daehyun tetap saja masih terlihat sangat tampan. Bukan karena itu Suyin jatuh cinta tapi karena ketulusan hatinya yang mampu meluluhkannya. Bab 118 romantis menjadi horor. Ayo ikut aku busan besok, ajak Daehyun. Untuk apa pergi ke sana? Ujar Suyin sembari menaikkan sebelah alisnya. Aku akan memperkenalkan dirimu kepada nenek. Aku yakin nenek bisa membantu mengenai hubungan kita karena selama ini nenek tidak pernah menyukai Airi, ujar Daehyun. Sepertinya ia mendapat pencerahan mengenai hal itu. Aku takut nenek akan membenciku, ayah saja sepertinya tidak menyukaiku lagi sekarang. Padahal awalnya ia sangat ramah padaku. Suyin merasa agak sedih mengingat sikap Park Ji-hun yang agak dingin padanya kali ini, kini wajah Suyin berubah muram mengingat hal itu. Tidak usah khawatir, ayah mungkin hanya tidak tahu harus berpihak kepada siapa antara aku dan adikku. Percayalah padaku, ujar Daehyun seraya merengkuh pipi Suyin dengan kedua telapak tangannya, ia tidak ingin membuat suasana hati istrinya sedih. Suyin menganggukkan kepalanya dengan senyuman tipis terukir di bibirnya, yang dapat dilakukannya saat ini adalah berusaha untuk percaya apa yang dikatakan suaminya. Aku heran kenapa Kim Soo-hyun harus menyukai dirimu. Seperti tidak ada garis lain saja, umpat Daehyun. Kau juga aneh sudah punya istri model papan atas malah menikah lagi. Yang membuat aneh karena istri keduanya masih di bawah umur dan tidak mempunyai kelebihan apapun. Suyin terkekeh geli ketika mengucapkannya. Itu karena kau begitu berbeda dari gadis lain, kau mampu meruntuhkan tembok cintaku, ujar Daehyun sembari memukul dadanya sendiri dengan bersemangat. Sudah, tidak usah membual. Aku ingin pulang sekarang karena mataku sudah terasa berat, ucap Suyin seraya bangkit dari pangkuan istrinya. Aku berkata dengan jujur, Daehyun tidak terima jika Suyin mengiranya berbohong. Sungguh, ucap Suyin seraya mengulum senyum. Kalau kamu tidak percaya belah saja dadaku, ucap Daehyun seraya membuka kancing kemejanya satu persatu. Apa yang akan kamu lakukan? Suyin yang sudah berdiri beringsut mundur saat melihat suaminya membuka kancing baju yang kini sudah menampakkan otot-otot perutnya yang mirip seperti roti sobek. Aku ingin membuktikan ucapanku, ucap Daehyun yang meraih pisau lipat yang berada di laci. Ia berdiri kemudian berjalan menghampiri Suyin. Berhenti, apa yang akan kamu lakukan? Ujar Suyin sekali lagi. Ia merasa takut dengan Daehyun yang tampak sedikit menyeramkan karena pisah yang berada di tangannya. Keadaan tadi yang begitu romantis kini berubah menjadi horor. Daehyun meraih tangan Suyin kemudian membuka telapak tangannya yang mengepal.
Ia meletakkan pisau lipat itu di telapak tangan Su Yin. Su Yin, belahlah dadaku, ujar Dea Hyun sembari membusungkan dadanya. Ekspresi wajahnya tampak serius. Sudah, tidak usah bercanda. Aku benar-benar mengantuk dan ingin segera pulang, ucap Su Yin yang menaruh pisau itu di atas meja. Su Yin segera merogoh ponselnya yang berada di saku berniat untuk menghubungi Chung Ho agar segera menjemputnya. Namun baru saja berhubungan ternyata Dea Hyun sudah merebutnya. Dea Hyun malah berbicara pada Chung Ho agar tidak perlu menjemput Su Yin karena dia yang akan menggantarkannya pulang. Setelah menutup panggilan dengan Chung Ho, Dea Hyun kembali merekatkan kancing ke mejanya kembali. Bukankah kau akan pulang ke UN Village? Ini sudah malam sehingga tidak perlu mengantarku, tolah Su Yin. Ia tidak ingin membuat Dea Hyun terlalu malam pulang ke rumah keluarga besarnya. Aku ingin menikmati lebih lama malam bersamamu, ucap Dea Hyun yang langsung menggandeng tangan Su Yin agar mengikutinya. Apa Kim Su Hyun masih mengangguk? Ujar Su Yin. Aku rasa dia sudah pulang. Tidak mungkin dia masih sabar menunggu kita pulang, tebak Dea Hyun. Ia sangat yakin jika Kim Su Hyun sudah menyerah dan pulang terlebih dahulu. Keadaan gedung tempat para karyawan yang bekerja untuk hotel kini telah sepi. Lampu ruangan juga hampir sudah mati semua, sepertinya di sana hanya tinggal Su Yin dan Dea Hyun saja. Su Yin terus mengikuti langkah Dea Hyun yang berjalan sedikit di depannya. Kim Su Hyun pantang menyerah, ia sejak tadi setia menunggu pujian hatinya turun. Dilihatnya beda yang melingkar di pergelangan tangannya yang kini sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Apa kakakku sudah gila? Semua karyawan bahkan sudah pulang semua namun masih saja menganggap Su Yin bekerja, umpan Kim Su Hyun yang bangkit dari duduknya. Ia kemudian berjalan mondar-mandir di depan lift untuk menunggu terbuka karena berniat menyusul ke ruang Dea Hyun lagi. Tring, tring, tiba-tiba saja ponselnya berdering sehingga Kim Su Hyun berjalan ke samping untuk menjawab panggilan terlebih dahulu. Pintu lift akhirnya terbuka. Dea Hyun dan Su Yin saling berpandangan ketika melihat punggung Kim Su Hyun. Dea Hyun kemudian mengajak Su Yin untuk melewati jalan lain agar tidak bertemu Kim Su Hyun, dia tidak ingin berdebat lagi dengan adiknya. Su Yin ketika Dea Hyun membawanya karena ia juga tidak ingin dekat dengan Kim Su Hyun. Mereka segera terburu-buru menuju parkiran sambil berjalan mengendap seperti malam karena Kim Su Hyun sekilas memandang ke arah mereka. Dea Hyun segera memacu mobilnya ketika mereka sudah masuk ke dalam. Tampaknya Kim Su Hyun ingin mengibarkan bendera perang kepadaku, ujar Dea Hyun sembari menatap lurus jalanan. Dea Hyun, jangan sampai kalian bertengkar hanya karena gadis seperti diriku, ujar Su Yin seraya memegang lengan suaminya. Ia tidak ingin gara-gara dirimu hubungan persaudaraan mereka menjadi renggang. Tenanglah, itu tidak mungkin terjadi, aku yakin kelak Kim Su Hyun akan menerima hukuman kita dengan lapang dada, semoga ia menemukan gadis yang baik, ujar Dea Hyun seraya tersenyum. Jin sepertinya menyukai Kim Su Hyun, ucap Su Yin. Benarkah? Su Yin menggenggukan kepalanya, ia sangat berharap jika Kim Su Hyun dapat membuka hatinya untuk Jin. Kalau begitu buat mereka agar Kim Su Hyun bisa melupakanmu sehingga kita bisa hidup dengan damai, ujar Dea Hyun. Dert, ponsel Dea Hyun yang berada di saku bajunya tiba-tiba bergerak sehingga ia menghentikan mobilnya terlebih dahulu di tepi jalan yang sepi. Setelah memeriksanya ternyata panggilan dari Kim Su Hyun. Ada apa? Tanya Dea Hyun dengan malas. Sebenarnya kalian di mana? Aku sudah pergi ke ruanganmu namun tidak menemukan kalian, ucap Kim Su Hyun dari seberang telepon. Kami sudah dalam perjalanan pulang, sahut Dea Hyun dengan santai tanpa rasa bersalah sama sekali pada saudaranya. Apa? Teriak Kim Su Hyun dengan sangat keras sehingga Dea Hyun menutupi telinganya. Pelankan suaramu. Kau ingin aku tuli? Gerutu Dea Hyun. Kenapa kalian tidak memberitahuku? Tanya Kim Su Hyun. Kupikir kau sudah pulang. Sudah lanjut nanti saja mengobrolnya karena aku sedang mengemudi. Dea Hyun langsung mematikan sambungan telepon tanpa mendengar jawaban dari saudaranya yang samar-samar terdengar menggerutu karena kesal. Kamu tidak akan bersaing denganku, gumam Dea Hyun dengan menyeringai yang memamerkan deretan giginya yang putih. Dea Hyun menoleh ke arah Su Yin yang ternyata sudah tertidur pulas. Seperti ia memang sangat ngantuk berat. Maaf, kamu pasti sangat lelah, ujar Dea Hyun yang merasa bersalah karena tidak mengizinkannya pulang sejak tadi. Ia mengusap pipi Su Yin dengan ibu jarinya beberapa saat. Dea Hyun segera mengemudikan mobilnya agar segera sampai di Villa Pyeongchangdong. Bab 119 tidak tega. Beberapa hari kemudian. Beberapa hari belakangan Dea Hyun akan memilih pulang terlambat dari hotel. Ia lebih suka menghabiskan waktu hingga larut malam bersama Su Yin. Ia akan pulang di saat semua keluarganya telah tertidur. Ia juga selalu tidur di ruang kerjanya. Airi juga bersikap seperti biasa saja seolah-olah tidak ada hal yang terjadi di antara mereka. Dea Hyun tidak menyangka jika wanita itu sangat tidak tahu malu. Airi bersikap seolah-olah Dea Hyun marah karena cemburu kepadanya. Sedangkan untuk Kim Su Hyun selalu sibuk dengan pekerjaannya karena Dea Hyun selalu membuatnya sibuk. Dengan sengaja melimpahkan pekerjaannya pada Kim Su Hyun agar ia tidak ada waktu untuk mendekati Su Yin.
Tidak ingin kedua orang tuanya curiga pagi-pagi sekali Daehyun akan kembali ke kamarnya dan memilih tidur di sofa. Hari ini dia agak terlambat bangun karena semalam tengah malam baru pulang dari hotel. Daehyun terburu-buru berjalan menuruni tangga sembari memakai dasinya yang belum rapi. Jika sudah agak siang seperti ini maka ia akan kesulitan terlepas dari Jo Yeon-ho. Sebenarnya tidak tega melihat putranya yang terus merengek namun dirinya rasanya sangat muak melihat Aeri. Ayah, kenapa selalu pagi-pagi sekali pergi bekerja? Ujar Jo Yeon-ho yang sudah di bawah tangga. Ia memasang wajah cemberut dengan tangan yang terlipat di dada. Anak itu rindu ingin sarapan bersama keluarganya seperti waktu itu. Maaf, beberapa hari ini ayah agak sibuk, ucap Daehyun. Ada rasa tidak tega melihat putranya terlihat sedih seperti itu. Daehyun, apa salahnya sarapan di rumah terlebih dahulu? Pinta Ni Park yang tengah berjalan menghampiri putra dan cucunya. Ia juga merasakan jika akhir-akhir ini Daehyun selalu sibuk dan jarang menghabiskan waktu di rumah. Baiklah, pagi ini ayah akan sarapan bersamamu, ujar Daehyun seraya mengusap puncak kepala Jo Yeon-ho hingga membuat rambutnya terlihat berantakan. Hore, seru Jo Yeon-ho dengan penuh semangat. Ia meloncat-loncat karena sangat senang bisa sarapan bersamamu dengan ayahnya. Sebagai seorang anak Jo Yeon-ho tidak ingin melihat orang tuanya bertengkar kembali. Hati Daehyun tersentuh dengan tingkah Jo Yeon-ho yang kegirangan. Ia sadar jika beberapa hari belakangan terlalu egois tanpa mementingkan perasaan Jo Yeon-ho sama sekali. Ayo kita sarapan, ajak Aeri yang masih memakai celemek di tubuhnya dengan peluh keringat membasahi wajahnya. Daehyun semakin heran melihat perubahan Aeri kali ini. Sejak kapan wanita itu menyukai aktivitas memasak? Dulu saja ia tidak mau berkutat di dapur walau hanya untuk mengambil air hangat saja. Pantas saja orang tuanya begitu mempercayai Aeri, ternyata Aeri telah berubah drastis. Namun Daehyun merasa yakin jika ada sesuatu hal yang direncanakan olehnya. Kalian berdua tunggulah dulu di ruang makan menunggu yang lainnya, tutur Ni Park yang menaiki tangga untuk memanggil suaminya. Yeon-ho, temani ayahmu mengobrol agar tidak kabur. Ibu akan ke atas terlebih dahulu, ujar Aeri sembari mengerling ke arah Daehyun namun pria itu justru membuang muka. Jo Yeon-ho menarik tangan Daehyun agar mengikutinya ke ruang makan. Anak itu bahkan menarik kursi untuk tempat Daehyun duduk. Melihat Jo Yeon-ho yang tampak senang dan bersemangat membuat Daehyun menyesal karena telah cuek kepadanya. Niatnya untuk cuek kepada Aeri ternyata berimbas juga kepada putranya. Sambil menunggu yang lain untuk berkumpul di meja makan Daehyun dan Jo Yeon-ho mengobrol. Daehyun menanyakan bagaimana sekolahnya saat ini. Ia baru menyadari jika Jo Yeon-ho sebentar lagi akan kelulusan taman kanak-kanak. Bahkan sebentar lagi akan diadakan upacara kelulusan yang mengharuskan kedua orang tuanya untuk datang. Ayah, aku sangat senang karena sebentar lagi aku lulus, ucap Jo Yeon-ho dengan wajah yang berbinar-binar. Ia sangat antusias menceritakan bagaimana perkembangan sekolahnya saat ini. Benar, itu berarti anak ayah sudah mulai tumbuh besar, ujar Daehyun. Andaikan ia lahir dari rahim Su Yin pastilah mereka akan menjadi keluarga yang sangat bahagia. Meski itu tidak akan mungkin terjadi karena faktanya Jo Yeon-ho adalah putranya bersama dengan Aeri. Pokoknya aku ingin ayah dan ibu datang pada acara kelulusanku. Bahkan kita juga harus pergi liburan untuk merayakannya, ujar Jo Yeon-ho dengan penuh semangat. Kau ingin berlibur kemana? Tanya Daehyun sembari mengangkat sebelah alisnya. Kemana saja aku mau, yang terpenting bersama ayah dan ibu, sahut Jo Yeon-ho. Daehyun tertegun mendengar penuturan putranya. Haruskah ia menuruti keinginan putranya untuk pergi berlibur bertiga di saat ia mati-matian berusaha untuk berpisah dari Aeri? Namun sebagai seorang ayah Daehyun tidak ingin mengecewakan putranya. Ayah mau kan? Ujar Jo Yeon-ho sembari menggerakkan tangannya yang mungil ke atas ke bawah di depan wajah Daehyun karena tidak kunjung menjawab pertanyaannya. Ah, ayah akan memikirkannya nanti, sahut Daehyun sembari memijat pelipisnya. Dalam hati ia tidak berjanji akan menuruti kemauan putranya. Ni Park, Park Ji-hoon dan Kim Soo-hyun sudah mulai berdatangan ke ruang makan. Kini hanya Aeri yang belum turun karena ia tengah membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Tumben sekali kau belum berangkat bekerja. Biasanya pagi-pagi buta sudah berangkat, ujar Park Ji-hoon. Yeon-ho memintaku untuk sarapan bersamanya, sahut Daehyun dengan wajah datar. Kakak, kapan kau akan mengunjungi nenek? Tanya Kim Soo-hyun yang baru saja menghempaskan bokongnya di kursi. Ia sudah berharap agar Daehyun segera pergi dari Seoul meski hanya beberapa hari. Minggu ini aku akan mengunjunginya, sahut Daehyun. Kenapa tidak sekarang saja kakak berangkat? Bujuk Kim Soo-hyun berusaha lebih keras lagi. Jika saudaranya berangkat saat libur bekerja itu percuma saja. Artinya tidak ada waktu untuk bersama Su Yin di hotel. Padahal ia berencana menyatakan cintanya di depan para pengunjung hotel. Kau ini sebenarnya kenapa? Sepertinya sangat menginginkanku untuk pergi, ujar Daehyun dengan menaikkan sebelah bibirnya yang atas. Ia mencium rencana Kim Soo-hyun. Ini pasti ada hubungannya dengan Su Yin. Aku hanya kasihan dengan nenek. Dia sudah sangat merindukanmu, ujar Kim Soo-hyun yang terus mencari 1000 alasan. Baiklah, aku akan berangkat hari ini juga.
Kau harus ingat jangan sampai ada pekerjaan yang terhambat selagi aku tidak ada, ucap Daehyun. Dia akan mengikuti permainan yang dibuat oleh adikku. Kakak tidak perlu khawatir, aku berjanji akan melakukan semua pekerjaan kakak dengan benar, ucap Kim Soo-hyun dengan penuh semangat. Kim Soo-hyun langsung memasang raut bahagia ketika mendengar saudaranya akan segera pergi. Ini adalah kabar gembira baginya. Namun Kim Soo-hyun kembali bersikap biasa agar Daehyun tidak mencurigainya. Kim Soo-hyun, sekarang kau tampak bersemangat sekali dalam bekerja, ucap Ni Park. Ia merasa sangat senang melihat putra bungsunya yang sudah mulai dewasa. Ibu, tentu saja, umurku sudah matang sehingga tidak boleh lagi bermain-main, sahut Kim Soo-hyun sembari terkekeh. Baguslah, kalau kau sudah sadar, timpal Park Ji-hoon dengan nada datar. Bab 120 gagal lagi. Wajah Daehyun kini menegang mendengar pernyataan Kim Soo-hyun karena ia mengetahui jika ada suatu rencana di baliknya. Ayah, aku ingin ikut ke rumah nenek, rengek Jo Yeon-ho. Daehyun, kamu juga harus mengajak Aero dan Yeon-ho, nenekmu pasti sangat karena ia selalu saja menanyakan Yeon-ho, timpal Park Ji-hoon. Ayah, dia masih sekolah, nanti saja jika dia sudah libur, tolak Daehyun dengan nada yang tidak bisa dibantah, jika Jo Yeon-ho ingin ikut baginya tidak masalah namun jika Aeri sampai ikut bisa gagal semua rencananya. Dia bisa izin untuk libur, ujar Ni Park. Lain kali saja, aku takut dia tertinggal ujian karena sebentar lagi akan kelulusan. Daehyun tetap teguh pada pendiriannya. Jo Yeon-ho menundukkan kepalanya, ia merasa kecewa karena tidak bisa ikut ayahnya pergi ke Busan. Yeon-ho, benar kata ayahmu, jika kau tidak ikut ujian nanti kau tidak akan lulus, bujuk Aeri karena ia juga enggan jika harus ikut ke Busan. Terakhir kali bertemu dengan nenek Aeri merasa trauma karena nenek tidak pernah menyukainya. Nenek itu dulu bersikukuh jika Daehyun tidak mungkin tidur dengan Aeri. Untunglah mertuanya tetap membela jika tidak mungkin ia dapat menikah dengan Daehyun. Baiklah, ucap Jo Yeon-ho sembari mengerucutkan bibirnya. Sekarang makanlah yang banyak, besok ibu akan mengajakmu pergi jalan-jalan, ujar Aeri untuk mengembalikan suasana hati putranya. Benarkah? Ujar Jo Yeon-ho dengan wajah yang penuh semangat. Aeri menganggukkan kepalanya yang membuat anak tampak itu tampak sangat senang sekali. Setelah selesai sarapan Daehyun segera pergi ke kamarnya untuk mengemas beberapa potong pakaian yang akan dibawanya. Aeri menyusul ke kamar tatkala ia sedang menurunkan pakaian dari lemari. Sayang sekali aku tidak bisa ikut, ujar Aeri. Sembari duduk di sisi ranjang. Daehyun sama sekali tidak melirik ataupun menanggapinya. Membuat Aeri kesal hingga ia meremas spray dengan begitu kuat. Ia berusaha menahan diri untuk menghadapi sikap Daehyun yang sangat cuek kepadanya. Sini biar aku yang menyusunnya, ujar Aeri. Tidak perlu. Tolak Daehyun dengan nada dingin, lah akan membuat Aeri lelah untuk berusaha tetap bertahan di rumah itu. Ia akan tetap bersikap dingin sampai Aeri pergi. Daehyun segera melangkah keluar dari kamar tanpa pamit terhadap Aeri. Ia tidak akan terbujuk oleh rayuan seperti dulu. Begitu selesai sarapan Kim Soo-hyun langsung menuju ke hotel tanpa berlama-lama lagi. Ia bahkan memacu kendaraannya dengan sangat cepat agar bisa segera sampai di hotel. Saat tengah mengemudi tiba-tiba saja terpikirkan olehnya untuk menjemput Su Yin ke kontrakannya. Ia sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan pujaan hatinya. Kim Soo-hyun segera membelokkan mobilnya ke arah kontrakan Su Yin. Ia memarkirkan mobilnya di pinggir jalan tidak jauh dari kontrakan. Ia sengaja tidak turun dari mobil karena ingin memberikan kejutan pada Su Yin. Kim Soo-hyun melirik jam yang melingkar di tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Su Yin. Kontrakan itu juga tampak sepi. Mungkin dia sudah berangkat, gumam Kim Soo-hyun yang kembali melajukan kendaraannya menuju ke hotel. Begitu sampai di hotel Kim Soo-hyun segera bercermin untuk merapikan rambut dan juga pakaiannya, lah keluar dengan langkah yang penuh wibawa dan percaya diri. Sepanjang perjalanannya ke lantai 10 ia bersikap sangat ramah dan melebarkan senyumannya setiap bertemu dengan para karyawan hotel lainnya. Beberapa karyawan wanita bahkan begitu terpesona oleh penampilan Kim Soo-hyun pagi ini yang tampak sangat bersemangat. Wah, lihatlah Tuan Kim Soo-hyun hari ini. Ia terlihat sangat tampan, ujar salah satu karyawati yang baru saja berpapasan dengannya. Benar? Aku dengar dia menyukai salah satu wanita yang bekerja di hotel ini, ucap karyawan yang lain. Siapa dia? Entahlah, aku tidak tahu. Pasti wanita itu sangat cantik dan pintar. Itulah beberapa obrolan para pekerja wanita yang berpapasan dengannya. Ada juga yang sampai menabrak tiang ketika Kim Soo-hyun tersenyum dengan begitu tampan. Ruangan pertama yang dituju Kim Soo-hyun untuk pertama kalinya adalah ruangan Daehyun. Ia sudah sangat tidak sabar ingin memberikan hadiah yang ada-ada di tangannya. Setelah melalui riset dan banyak pertimbangan akhirnya Kim Soo-hyun memilih sebuah cincin berlian model yang sangat langka dan hanya ada 3 buah di dunia. Ia akan memberikan cincin itu pada Su Yin sebagai lambang cintanya. Pelan-pelan ia membuka pintu sembari merapikan dasi dan berdehem untuk mengatur suaranya karena saat ini dirinya merasa sangat gugup. Lah menarik nafas panjang sebelum akhirnya masuk ke dalam ruangan.
Pandangannya langsung tertuju pada meja Su Yin. Sepertinya gadis itu belum tiba sehingga Kim Su Hyun memutuskan tetap menunggu beberapa saat. Barangkali saat dalam perjalanan taksinya mengalami macet ataupun kerusakan. Setengah jam sudah berlalu namun Su Yin tidak kunjung menampakkan dirinya. Sampai ada seseorang yang tiba-tiba mendorong pintu dari luar. Kim Su Hyun segera berdiri dan tersenyum lebar untuk menyambut kedatangan pujaannya. Ketika melihat siapa yang datang senyum Kim Su Hyun langsung menghilang karena yang datang ternyata Chang Yuan. Selamat pagi, Tuan, sapa Chang Yuan sembari mengerutkan keningnya, lah merasa heran dengan Kim Su Hyun yang justru berdiri di depan meja Su Yin bukan ke ruangannya. Pagi, asisten Chang, sahut Kim Su Hyun dengan wajah datar. Untuk apa Anda kemari? Tanya Chang Yuan. Apa kau tahu kenapa Su Yin belum juga datang? Tanya Kim Su Hyun. Apa Anda tidak tahu jika Tuan Dai Hyun membawa Nona Su Yin pergi bersamanya, ujar Chang Yuan. Apa? Teriak Kim Su Hyun. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tuan Dai Hyun tadi menghubungi jika aku harus menggantikan tugas Su Yin untuk membantu Anda, sahut Chang Yuan. Jadi kakakku membawa Su Yin bersamanya. Tanya Kim Su Hyun dengan sedikit emosi, lah sungguh marah kali ini dengan saudaranya. Kim Su Hyun segera merogoh ponsel yang ada di saku celananya. Berusaha untuk menghubungi Dai Hyun namun nomornya tidak aktif begitu juga dengan Su Yin. Sial, sepertinya mereka sengaja mematikan ponselnya, gerutu Kim Su Hyun. Kalau begitu aku akan menyusulnya, ujar Kim Su Hyun pada Chang Yuan. Maaf, Anda tidak boleh pergi karena sebentar lagi akan ada rapat. Sebaiknya Anda harus tetap tinggal di hotel sampai Tuan Dai Hyun kembali, ujar Chang Yuan untuk mengingatkan karena begitu banyak jadwal hari ini. Apa tidak bisa kau yang mengurusnya? Protes Kim Su Hyun. Tidak bisa, Tuan, sahut Chang Yuan. Kim Su Hyun mengacak-acak rambutnya merasa frustasi karena rencananya kali ini harus gagal lagi. Tanpa berkata ara-ara lagi Kim Su Hyun segera keluar dari ruangan itu dan membanting pintunya dengan sangat kuat. Chang Yuan hanya menggelengkan kepalanya melihat saudara dari bosnya, lah juga heran mengapa mereka harus mencintai wanita yang sama. Selanjutnya bab 121 perjalanan ke Busan.